Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat ceria. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Sehat. Tidak ada kurang satu apapun ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul di kelas 10.1 ini untuk mengikuti mata pelajaran ekonomi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Itu adalah wujud syukur kita kepada Allah sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, untuk sebelum memulai materi pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Randy untuk memimpin doanya, Randy. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Tolong nak dilihat dulu kebersihannya. Adakah sampah yang kotor? Adakah sampah yang kotor, nak? Lihat ke bawah, berdiri dulu semuanya. Lihat dulu ke bawah. Ambil jika ada sampah-sampah yang kotor, silakan ambil dulu. Pastikan kelasnya dalam keadaan bersih ya. Sudah bersih semua, nggak ada sampah? Ya, baik. Good ya. Oke, tidak tegang? Tidak, rileks ya. Oke, sebelum memulai pelajaran Ibu absen dulu sebagai sikap disiplin kalian ya. Yang hadir hari ini bilang kondisi perasaan pada saat ini. Kalau misalnya Ibu tanya, Aldi misalnya Ibu tanya, hadir Bu, apa perasaannya? Bahagia, misalnya kayak gitu. Saya Rahmat Ibu tanya, Rahmat, saya Bu, apa perasaannya? Sedih, kayak gitu ya. Ya, ceritakan kondisi suasana hati saat ini. Oke, sekarang Ibu absen mulai dari Aulia. Senang, Dian, senang nggak Dian? Senang. Dini? Alhamdulillah. Fabio? Bahagia. Fahri? Lucky? Bahagia ya. Iqbal? Happy Kio. Apa itu Iqbal? Bahagia. Oh bahagia. Marcella? Gembira. Nanda? Bahagia. Nilam? Nilam bahagia. Farel? Enggak bahagia ya Farel ya. Putri? Senang. Rahmat Sulistyo? Senang. Regina? Robin? Bahagia Bu. Bahagia. Shera? Galau. Shera galau ya. Tirta? Siva? Senang. Dwi Wijayanti? Senang. Oke, hadir semua hari ini? Hadir. Nihil ya, alhamdulillah. Berarti semuanya patuh dan disiplin terhadap peraturan sekolah, tetap datang pada saat proses belajar mengajar. Kecuali memang kita dalam keadaan benar-benar sakit, tidak bisa ke sekolah, terus kondisi kita memang tidak memungkinkan untuk sekolah. Selagi masih memungkinkan, harap untuk tetap hadir di sekolah. Oke. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini sebagai wujud cinta kepada tanah air, bangsa dan negara Indonesia kita yang tercinta ini,
ada baiknya kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya anak-anak. Ibu mulai dari 1 sampai 3. Mulai nyanyi ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Lebih semangat gak? Lebih semangat ya. Rasa nasionalismenya itu lebih terasa. Oke, ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah kita bagi di pertemuan kemarin ya. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Terima kasih. Sebelum untuk memulaikan pembelajaran kita hari ini agar kita tidak tegang dan tidak terlalu kaku, kita main tepuk-tepuk dulu ya. Yo, silakan berdiri. Yo, kita ice breaking dulu. Sekarang Ibu bilang tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Asik lagi. Tepuk 3, 1. Oke. Tepuk 1, 2. Sip. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Semuanya fokus. Semuanya fokus berarti siap untuk mengikuti pelajaran pagi ini. Duduk, silakan kembali duduk, Nak. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya sama kalian, adakah yang tahu tentang materi pembelajaran kita di pertemuan yang sebelumnya? Ada yang tahu? Silakan. Berdiri dan sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dwi. Iya, benar. Sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Iya. Manusia membutuhkan ilmu ekonomi karena satu, untuk membantu mengatasi masalah ekonomi. Iya. Dua, menciptakan situasi yang baik dan kondusif bagi kemajuan ekonomi. Tiga, membantu manusia dalam mengenal potensi. Empat, mengetahui hubungan yang terjadi dalam peristiwa yang terjadi dalam perekonomian. Oke, benar. Tepuk tangan dulu. Sejatinya ilmu ekonomi adalah ilmu yang dipelajari untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi selalu bersangkut paut dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena ekonomi itu selalu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah sekarang
masih ingat dengan materi kemarin, Ibu akan masuk ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini itu tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai itu ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari kelangkaan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari kelangkaan tersebut. Yang ketiga, siswa harus bisa menjelaskan cara mengatasi kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa harus bisa menganalisis dampak-dampak terjadinya kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, siswa dapat menyimpulkan berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar. Berarti kita harus bisa menjelaskan. Yang pertama, harus bisa mengidentifikasi, harus bisa menjelaskan cara mengatasinya, harus bisa menganalisis dampak-dampaknya, serta kita simpulkan bersama-sama. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Oke. Nah, kalian tahu dengan kurikulum Merdeka? Tahu. Di kurikulum Merdeka itu terdapat apa ini namanya? Profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila ini di kurikulum Merdeka. Yang harus kita capai di kurikulum Merdeka ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita harus beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Tuhan kita yang kita yakini dan yang kita percayai. Yang kedua, kita harus pertama kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kita harus mandiri. Kita harus belajar mandiri, berkehidupan mandiri, karena sejatinya nanti kita akan hidup sendiri-sendiri. Terus yang ketiga, bernalar kritis. Contohnya apa kalau bernalar kritis? Berani mengemukakan pendapat. Itu termasuk dari bernalar kritis. Kreatif, apa itu kreatif? Kreatif, contohnya kreatif. Kalau kalian lagi presentasi, salah satu bentuk kreatif gimana? Menjanjikan presentasi semenarik mungkin. Itu termasuk dalam kategori kreatif. Kalau gotong royong, apa? Piket kelas, piket sekolah. Terus juga diskusi termasuk kegiatan gotong royong, bener. Terus ada lagi yang keenam, berkebinekaan global yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan. Ini termasuk salah satu yang harus kalian capai dan agar kalian bisa lulus di sekolah jenjang SMA. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk kegiatan inti pada pagi hari ini. Kegiatan inti kita orientasi terhadap masalah dulu ya. Nah, sekarang Ibu menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Ini proyek pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari, yang kita pakai. Terus juga kita akan menggunakan 2 metode penilaian, formatif sama sumatif. Formatif itu adalah tingkah laku yang kalian lakukan saat proses pembelajaran. Kalau sumatif dilakukan dengan penilaian tertulis seperti tes esai ya. Terus setelah Ibu jelaskan ini, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan kepada kalian. Ini pertanyaannya sekarang. Yang pertama, apakah yang peserta didik ketahui tentang ilmu ekonomi? Yuk, ini pertanyaan pemantik sebelum kita memulai proses pembelajaran. Apakah yang peserta didik ketahui tentang ilmu ekonomi? Ya, silakan Randy, tunjuk tangan, berdiri.
Ya, Oke. Sebenarnya nama saya ya. di sini akan menjawab pertanyaan. Apakah yang tadi diketahui tentang ilmu ekonomi Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Dwi dan Ibu ya. bahwasanya sederhananya ilmu ekonomi itu adalah ilmu dengan cara pelajari tentang kebutuhan manusia yang tersedia. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Randy. Benar sekali. Sederhananya bahwa ilmu ekonomi itu mempelajari tentang kebutuhan manusia sehari-hari. Terus yang kedua, jelaskan yang Anda lakukan jika barang yang Anda butuhkan untuk memenuhi kebutuhan itu jumlahnya sedikit. Nah, ya silakan Arumi berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Lalu mencari alternatif lain seperti substitusi, merek lain, ukuran yang berbeda. 2. Membeli dalam jumlah yang tersedia. Beli secukupnya. Buat rencana pembelian selanjutnya. Agensi kebutuhan, anggaran, kualitas produk. Oke, terima kasih Arumi. Tepuk tangan untuk Arumi dong. Nah, ini jawaban Arumi. Mencari alternatif lain. Yang kedua, beli secukupnya katanya. Nah, ini diartikan kalau misalnya kita nggak ada gas, kita punya apa? Punya kayu. Berarti kalau nggak ada gas, kita alternatifnya ke kayu. Kayu ini insya Allah ada ya. Terus kalau misalnya saat beras langka atau saat minyak langka, minyak sedikit, kita nggak boleh menimbun minyak itu ya. Kita harus beli secukupnya kita aja. Kalau misalnya dalam satu keluarga itu hanya membutuhkan misalnya 5 kilo, mentang-mentang minyak ini dikit, kamu ada duit, kamu ada uang, kamu beli banyak, itu. Nah, nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya satu keluarga itu cuma butuh 5 kilo, kamu beli hanya 5 kilo. Jangan, ini Bu, mumpung ada barangnya, jadi kita belilah banyak-banyak, kita timbun di rumah. Akhirnya orang-orang di sekitar kita tidak mendapatkan minyak tersebut, nggak boleh ya. Terus yang ketiga, jelaskan beberapa contoh barang yang mengalami kelangkaan saat hari-hari besar. Yuk, dari tangan. Ya nak, berdiri sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rena. Ya. Jelaskan beberapa contoh barang yang mengalami kelangkaan saat hari besar. Ya. Yaitu bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan daging. Ya. Faktor penyebab kelangkaan yaitu peningkatan permintaan, keterbatasan pasokan, penimbunan, dan gangguan distribusi. Dampak kelangkaan yaitu kenaikan harga, kesulitan mendapatkan barang, dan ketidakstabilan pasar. Oke, tepuk tangan dong teman-temannya. Nah, yang terjadi, kelangkaan yang terjadi saat hari-hari besar itu biasanya yang paling signifikan atau paling sering itu adalah bahan-bahan pokok. Yang disebut temannya tadi, minyak, gandum, beras, daging, karena telur, karena ini langka, ini tidak ada, barangnya tidak ada, yang membutuhkannya banyak mengakibatkan kenaikan harga. Mengakibatkan kenaikan harga. Kenapa terjadi? Karena kekurangnya pasokan. Itu mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Oke, paham nggak, Nak? Paham ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ilmu ekonomi dan kelangkaan. Tolong perhatikan ke depan. Ini adalah media pembelajaran IPS Ekonomi untuk kelas 10. Nah, amatilah gambar tersebut. Ini gambar apa? Antri BBM. Terjadi kelangkaan tidak? Iya, terjadi kelangkaan. Kenapa terjadinya kelangkaan tadi? Karena ketersediaan yang terbatas. Ini kalau BBM, dia termasuk sumber daya apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam berarti terbatas.
Sumber daya alam, dia dari minyak bumi. Bentar. Minyak bumi dihasilkan oleh apa? Fosil. Berapa lama fosil harus menghasilkan minyak bumi? Ribuan tahun. Nah, cuman kita membutuhkan minyak ini sekarang dan seterusnya. Tidak bisa membutuhkan waktu yang lama karena setiap orang pasti membutuhkan yang namanya minyak untuk supaya kendaraannya bisa jalan. Nah, ini biasanya terjadi saat hari-hari besar apa? Hari-hari besar keagamaan itu pertama. Terus yang kedua, mudik biasanya. Mudik ya. Kalau mudik itu biasanya itu lebaran. Berarti masih bersangkut paut dengan hari-hari besar agama. Pas mudik lebaran itu biasanya terjadi kelangkaan minyak. Kenapa? Ada yang tahu? Pas mudik lebaran kenapa? Benar, karena banyak yang pulang kampung, terus mereka pulang kampung menggunakan mobil dan kendaraan transportasi sendiri. Solusinya apa itu? Ada yang tahu nggak? Benar, naik transportasi umum. Kan kita kan tadi tahu masalahnya, karena menggunakan transportasi sendiri-sendiri. Jadi karena menggunakan transportasi sendiri-sendiri berarti setiap orang membutuhkan minyak kan? Nah, ngakalinnya apa? Ikutlah transportasi umum. Kita apa? Naik travel misalnya, terus kita ikut naik bus, terus naik mudik massal yang gratis kan, nggak bayar kan? Ada kan itu kan? Ada kan? Terus naik pesawat gitu kan. Nah, tapi itu semua harus didukung dengan apa? Dengan keuangan, dengan ekonomi. Terus juga kadang-kadang alat transportasi umum itu juga tidak nyaman untuk dipakai. Makanya pemerintah juga harus mengoptimalisasi perbaikan transportasi umum sehingga senyaman mungkin orang lebih memilih untuk ikut transportasi umum daripada bawa kendaraan pribadi. Sekarang, salah satu transportasi umum yang sudah upgrade luar biasa. Apa? Upgrade luar biasa. Kereta api, MRT juga. Dulu pernah enggak kamu masih kecil ikut kereta api yang siang itu berpanas-panas? Pernah? Campur-campur ada ayam, ada kambing, di situ ada sapi. Pernah enggak? Pernah kan? Terus ada yang berjualan di situ campur-campur jadi siko. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa lagi sekarang karena di sana sudah full AC. Yang siang harga murah 30 ribuan dia udah pakai AC. Terus juga nggak boleh sembarangan orang masuk. No smoking di situ, nggak boleh ngerokok. Terus nggak boleh bawa barang-barang campur-campur kayak dulu. Kalau dulu harganya berapa? 18 ribu seingat ibu. 18 ribu satu tiket siang. Tapi itulah kita campur-campur, ada ayam, ada kambing di situ, ada yang merokok, ada yang berjualan, sehingga jangan tedok. Kalau kita tertidur apa barang kita hilang kecopetan karena maling masuk. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi, nyaman nggak? Nyaman. Berarti ketika harga naik maka kualitas pun akan ikut naik, meningkat. Oke. Secara kayak gitu kualitas naik, harganya naik, komplain nggak konsumen? Enggak, karena ngerasanya apa? Ngerasa puas dengan pelayanan yang ada. Karena walaupun harganya naik, tapi fasilitasnya luar biasa bagus. WC-nya nggak bau. Kalau dulu jangan, masuk WC itu bisa pingsan. Masuk WC itu mati langsung. Busuk nih kan. Kalau sekarang enggak. Oke ya. Lanjut lagi ya. Oke, pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti manajemen rumah tangga, kalau nomos itu apa artinya? Peraturan. Jadi ekonomi itu termasuk dengan peraturan rumah tangga. Oke. Biasanya kalau di rumah itu yang walaupun nggak belajar ekonomi, tapi dia paham tentang ekonomi itu siapa? Ibu, iya kan?
Walaupun dia nggak belajar ekonomi, tapi dia tuh paham masalah ekonomi itu adalah ibu. Iya, dia ngerti banget tuh masalah ekonomi. Terus, dulu sebelum adanya uang, kita adanya kegiatan apa ini? Barter atau tukar menukar barang. Tapi dengan syarat barang yang ditukarkan itu harus jumlahnya sama, nilainya sama. Terus juga kegunaannya rata-rata harus sama. Misalnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Gandum dan beras. Berarti sama-sama karbohidrat, sama-sama untuk kebutuhan pokok. Apa? Pangan, yaitu makan. Oke. Terus individu yang melakukan barter harus saling memerlukan barang tersebut. Barang yang ditukar harus memiliki nilai setara, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Bu, boleh enggak, Bu, kalau misalnya kami ada ayam, kami mau tukarkan sama beras, tapi kami sepakat. Boleh enggak? Boleh, asal ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi kalau nggak sepakat nggak bisa. Nanti ayam itu lah disembelih, lah kamu gulai, lah kamu nak makan, balik ke ayam aku Junjung, balik ke ayam aku. Nah, rugi enggak kamu? Rugi kan? Kamu lah masaknya, lah tinggal makan. Baik, dia minta balik ke ayamnya. Nah, lemak dia ngomongi. Nggak bisa, jadi harus sepakat dulu kan. Gitu. Oke, nah di sini sekarang ada berbagai macam jenis alat pembayaran. Yang pertama kita ada uang di sini ya. Uang. Terus ini apa? Emas. Ini apa? Kartu e-money atau e-tol atau ATM lah namanya. Terus sekarang yang terbaru ada apa? Kris. Gambarnya kayak gini itu kris. Ya, itu ada kris sekarang. Kita tidak perlu menggunakan uang secara tunai. Kita hanya scan barcode asal dengan syarat apa? Ada saldo. Aman katik saldo ndak paca. Kamu kaget makan di warung, kamu ngotot, Bu, kris, Bu. Kris name saldo ndak katik kan? Ndak baca. Jadi intinya harus ada saldo di rekening itu. Kalau saldonya ada, baru bisa pakai scan barcode kayak gitu. Nah, pakai itu bisa mengurangi apa? Pengeluaran negara. Kertas, bisa mengurangi kertas sehingga negara bisa menekan pengeluaran jumlah kertas. Karena kertas uang dengan kertas biasa yang kita gunakan sama nggak? Nggak, berbeda. Kertas uang itu berbeda. Apakah boleh kita mencetak uang semau kita, negara kita? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Pertama, ya ilegal. Yang kedua kenapa? Terjadinya inflasi. Inflasi apa? Penurunan harga dan nilai uang. Terus apalagi inflasi itu? Nah, banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Itu disebut inflasi. Sehingga harga mata uang kita itu turun dan jatuh. Makanya kita tidak boleh mencetak uang sembarangan. Karena kadang kita mikir ya, kita ini ada masih banyak masyarakat yang miskin ya. Kenapa nggak sih BI itu cetak-cetak aja uang, bagi-bagikan aja sama masyarakat sebenarnya. Kita pernah mikir kayak gitu nggak? Kalau ibu pernah mikir kayak gitu, kenapa nggak cetak aja uang itu? Atau belum ngerti kan, cetak aja uang, bagikan aja sama masyarakat yang tidak mampu. Uang tadi kan, karena kita cetak sendiri kan, nggak boleh ternyata. Itu akan menyebabkan terjadinya inflasi. Banyaknya uang yang beredar di masyarakat tidak setara dengan kesiapan ekonomi. Jadi harga uang kita turun, terus juga terjadinya kenaikan harga, terus tidak ada kestabilan pasar dan pangan. Oke, lanjut ya. Nah, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ada jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan apa? Pokok. Apa? Makan. Kebutuhan sekunder? Pakaian, sepatu, tas. Kebutuhan tersier? Kendaraan. Jadi simulasinya kamu nak pergi sekolah, kamu harus sarapan. Itu adalah butuh dari apa? Primer. Sudah sarapan, kamu pakai apa? Seragam, sepatu. Itu adalah wujud dari kebutuhan sekunder. Pergi ke sekolah pakai motor. Itu wujud dari kebutuhan
Tersier. Oke, good. Bentar. Tergalau kamu ya. Nah, ini. Terus kebutuhan nomor 2 itu kebutuhan berdasarkan subjek pemenuhannya. Itu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang kita penuhi secara individu untuk kita sendiri. Biasanya dipenuhi oleh perorangan. Tapi kalau kebutuhan umum biasanya dipenuhi oleh siapa? Pemerintah. Benar. Contohnya ini nah. Apa ini? Jembatan. Jembatan adalah kebutuhan umum, semua orang butuh dan dipenuhi oleh pemerintah. Dari mana pemerintah bisa memenuhi kebutuhan ini? Dari pajak. Pajak apa? Pajak kendaraan, pajak apa lagi? Pajak bumi dan bangunan. Kamu pernah makan di KFC? Pernah bayar pajak enggak? Bayar. Pajak makan. Sekarang ada juga dikenakan pajak makan. Itu namanya PPN. Pajak makan. Terus juga kamu nanti suatu saat kamu bekerja di sebuah perusahaan, apakah gaji kamu dipotong pajak? Ya, dipotong pajak. Pajaknya balik ke mana? Ke negara. Untuk membangun infrastruktur negara. Kalau pajak dari hasil kerja kita disebut adalah PPh 21. Itu mengatur tentang potongan pajak bagi pekerja. Oke, lanjut ya. Nah, kebutuhan itu berdasarkan waktunya ada 2, kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang kalian butuh apa? Butuh apa? Kalian butuh belajar yang giat untuk memenuhi kebutuhan kamu di masa yang akan datang. Apa kebutuhan kamu di masa yang akan datang? Meneruskan ke perguruan tinggi. Oke, benar. Nah, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini ada gambar. Yang pertama, gambar apa ini? Ibu-ibu lagi belanja di supermarket. Berarti dia belanjanya makanan dan kebutuhan pokok. Yang ini apa? Belanja di pasar. Tujuannya sama nggak? Sama. Apa tujuannya? Ya, benar. Yang ini bapak ini lagi ngapain? Lagi mencakul buat apa? Buat apa? Buat menanam padi. Bapak ini lagi ngapain? Lagi jala ikan. Berarti ada 2 yang bapak itu lakukan. Yang pertama apa kalau jala ikan tuh? Yang pertama memenuhi kebutuhan ya. Yang kedua untuk dijual, untuk menambah penghasilan. Yang ini juga sama bapak ini, untuk memenuhi kebutuhan dia, terus juga bisa dijual untuk menambah penghasilan. Kalau dijual untuk menambah penghasilan, berarti memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, sekarang ibu tanya, dari gambar tersebut, apakah yang mendorong dari gambar 4 itu tadi, apakah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti gambar itu? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan nak, berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari gambar tersebut kan untuk memenuhi kebutuhan yaitu ada 3. Pertama, primer, kebutuhan dasar untuk hidup seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, ya, untuk meningkatkan kualitas hidup seperti transportasi, pendidikan, dan hiburan. Yang ketiga, tersier, yaitu kebutuhan yang bersifat mewah seperti perhiasan dan barang-barang koleksi. Oke, tepuk tangan dong teman-temannya. Benar. Berarti dari kebutuhan itu kita simpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan apa tadi? Primer, sekunder, tersier. Yang pertama ibu-ibu belanja itu tadi dia untuk memenuhi kebutuhan primernya.
kebutuhan pokoknya mereka kan. Mereka selagu konsumen. Yang Bapak dua di bawah itu, mereka punya dua peran. Perannya apa? Produsen dan konsumen, benar. Mereka selagu konsumen, tapi mereka juga selagu produsen untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengan cara apa? Menjual hasil dan hasil panen atau hasil tangkapan ikan tadi ya. Oke, paham dah nak? Oke. Pinter ya. Ibu akan membagikan artikel. Silakan kalian baca artikelnya sebentar. Terus pahami, ini adalah salah satu dari kegiatan literasi. Ya, baca artikelnya, pahami, ini adalah satu dari kegiatan literasi. Literasi itu tidak hanya membaca, tetapi juga harus memahami ya. Oke, tugas kalian silakan dibaca nak. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik berdasarkan artikel yang kalian baca, dalam kelompok kalian masing-masing, kalian harus mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, terus apa kegunaan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, terus fenomena terjadinya kelangkaan, kalian deskripsikan berdasarkan hasil diskusi kalian per kelompok. Terus kalian harus bekerja sama secara kolaboratif dalam kelompok kalian untuk harus bekerja sama secara kolaboratif dalam kelompok kalian dengan penuh tanggung jawab untuk menyajikan hasil dari presentasi itu ke depan ya. Silakan Ibu kasih waktu, yang sudah bisa nanti tunjuk tangan untuk mempresentasikan hasil dari analisis kelompok mereka. Ini adalah bentuk dari kolaborasi dan tanggung jawab kalian dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Silakan bekerja sama, diskusikan. Silakan bekerja sama dan diskusikan ya. Ya, Bu. Berdasarkan hasil dari kesepakatan kalian, analisis kalian secara berkelompok. Ya. Ini aja apa? Iya, dibacain aja lah. Ini ya. Ini juga kan ini ya. Ini ya, ini juga kan. Ini kan. Oke ya. Ya, saya Aulia ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan. Masih ada waktu 4 menit lagi ya.
Ini adalah salah satu wujud kolaborasi bekerja sama dalam kelompok untuk menghasilkan pendapat kelompoknya. Termasuk mandiri nggak? Belajar mandiri nggak? Ya, termasuk belajar mandiri juga. Masih ada waktu kita 2 menit lagi. Silakan buatlah presentasinya sebaik mungkin, diskusikan sebaik mungkin agar pas ditampilkan ke depan itu bagus. Dan akan mendapat nilai tambahan. Oke, Ibu tanya, adakah yang sudah siap untuk melakukan presentasi dan sudah menyimpulkan hasil dari analisis dari satu kelompok? Boleh, silakan tunjuk tangan kelompok mana. Ya, Ibu tunjuk ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Berarti tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mereka sudah bisa menganalisis dan menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada. Silakan nak maju ke depan kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua yang telah datang atau telah hadir di kelas pada hari ini. Terutama kepada Ibu Lucy selaku guru ekonomi yang sangat kami hormati dan serta rekan-rekan kelas yang sangat luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, saya di sini sebagai moderator. Saya Retna Kamila Rumaisa sebagai pemaparan materi. Perkenalkan saya Rahmat Sulistyo sebagai pemaparan materi. Silakan nama Baiklah, saya sebagai moderator pada presentasi kelompok kami kali ini, saya Muhammad Iqbal beserta teman-teman saya akan membawakan topik presentasi kami pada hari ini yang berkaitan dengan kelangkaan. Apa itu kelangkaan, apa faktor kelangkaan akan dijelaskan oleh tim pemapar dari kelompok saya. Pada tim pemapar kami persilakan. Kelangkaan. Kelangkaan adalah salah satu masalah ekonomi terumit yang selalu dialami manusia. Pengertian kelangkaan adalah adanya jarak antara hasrat atau keinginan manusia dan di dalam ekonomi mikro. Pengertian kelangkaan adalah kondisi ketika permintaan akan jarang lebih tinggi daripada penawaran atau
ketersediaannya. B. Akibatnya, manusia harus terbuat pilihan dan skala prioritas agar bisa beradaptasi dengan kondisi langka tersebut. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa secara sederhana, pengertian kelangkaan adalah kondisi kekurangan sumber daya, pemenuhan kebutuhan, atau keinginan manusia. Agar bisa survive, kita harus bisa beradaptasi dengan kelangkaan dalam keseharian hidup. Ciri-ciri kelangkaan, yaitu diantaranya sumber daya pemenuh kebutuhan mulai sulit dicari atau tidak dapat mencukupi kebutuhan sesama manusia. Keinginan atau permintaan manusia akan suatu barang terlalu tinggi, terjadi pembelian masif dan tidak normal terhadap satu jenis barang. Harga suatu barang tiba-tiba melonjak drastis karena terlalu tingginya permintaan dan manusia terpaksa harus mencari barang substitusi atau pengganti untuk memenuhi kebutuhannya. Jenis kelangkaan secara garis besar ada 4. Yang pertama kelangkaan sumber daya alam, yang kedua kelangkaan sumber daya manusia, yang ketiga kelangkaan produk atau barang jadi, dan yang keempat kelangkaan modal. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kelangkaan ekonomi, yaitu ada 5. Yang pertama, pertumbuhan demografi penduduk, kedua, kemampuan produksi, ketiga, perbedaan letak geografis, yang keempat, bencana alam, dan yang terakhir yang kelima, motif spekulasi. Berikutnya adalah dampak kelangkaan ekonomi. Pertama, kenaikan harga. Yang kedua, pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan kriminalitas. Yang kelima, kaos. Baik, selanjutnya ada contoh kelangkaan. Contoh kelangkaan yang pertama ada kelangkaan bahan bakar fosil, yang kedua kelangkaan sumber daya menjelang hari besar, dan ketiga kelangkaan air di daerah-daerah tertentu. Adapun cara mengatasi kelangkaan yaitu 1. Menyusun skala prioritas kebutuhan dan keinginan, 2. Melestarikan sumber daya alam, 3. Beralih ke sumber daya alternatif, dan 4. Tidak merusak alam. Baik, itulah pemaparan materi kelompok kami mengenai kelangkaan. Kembali ke sesi tanya jawab, saya buka dalam hitungan 1, 2, dan 3. Kepada hadirin yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan ada yang mau nanya nggak ke kelompok 1? Silakan diri sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat ilmu ekonomi bagi manusia? Oke, ada yang diskusi dulu, baca-baca dulu. Terkait apa tadi? Nah, terkait ilmu ekonomi bagi manusia. Ya, terkait ilmu ekonomi bagi manusia, hubungannya dengan kebutuhan manusia. Ya, nanti tadi kan udah kita jelasin juga kan kebutuhan manusia itu ada beberapa jenis, kan? Ya, kebutuhan manusia. Tadi kan kita udah jelasin. Boleh diskusikan sendiri. Terus juga kalau ada yang mau ikut menjawab tentang kebutuhan manusia tadi, boleh juga nanti. Ada yang mau menambahkan dari jawaban temennya nanti boleh juga. Kalau ada yang mau menambahkan. Kalau ada yang mau menambahkan jawaban dari temannya boleh. Yo, silakan, Nak. Sudah dapat? Belum? Ya, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kalian. Apa manfaat ilmu ekonomi bagi manusia? Yaitu menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka. Jadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal, menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang saling memuaskan, serta memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting atau
sampai yang kurang penting. Oke. Bisa diterima? Bisa ya. Nah, adakah dari jawaban temennya tadi ya? Apakah ada yang mau menambahkannya? Apakah ada yang mau menambahkannya? Dari pertanyaan Resna tadi tentang kebutuhan ekonomi, coba yang dijelaskan sama si siapa? Arumi tadi. Kan ada kebutuhan-kebutuhan kita yang kita perlukan. Oke, boleh Randy ditambahkan kebutuhan yang kita butuhkan itu. Bahwasanya kita punya kebutuhan 3 kan tadi Randy? Ya, kebutuhan 3 kita tadi apa aja? Coba berdiri Randy. Ya. Yang sudah Ya. manusia itu produk substitusi merek lain dan ukuran yang berbeda. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan pokok juga termasuk kebutuhan substitusi. Ya. Sudah di bawah kebutuhan pokok ada kebutuhan primer pertama, terus Sekunder dan tersier. dan tersier. Dan 3 kebutuhan itu harus kita cukupi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Boleh tepuk tangan dulu untuk Randy dulu. Oke. Apakah dari penjelasan kelompok temennya, kelompok 1, apakah kalian sudah sedikit mengerti atau sangat mengerti tentang ilmu ekonomi dan proses dan kelangkaan sumber daya? Mengerti? Mengerti. Boleh silakan beri tepuk tangan untuk temennya karena sudah memberikan presentasi yang sangat baik. Sudah menampilkan hal yang paling bagus. Silakan duduk kembali anak-anak semuanya. Ya, tutup dulu. Itulah mungkin presentasi kelompok kami mengenai materi kelangkaan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk nak. Ini adalah kalau di kurikulum Merdeka ini adalah salah satu wujud kritikal, ya kan? Kita saling memberi pendapat dan memberi masukan serta kritik kepada teman kita. Ini adalah kritikal. Nah sekarang Ibu mau tanya sama kalian, adakah dari yang Ibu sudah jelaskan dari pertama tadi sampai terakhir, adakah yang mau mengajukan pertanyaan atau pendapat? Ya, silakan nak. Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan bekerja dan membuat usaha. Nah, dengan bekerja atau Ya. membuat usaha, maka akan menghasilkan keuntungan berupa uang. Ya. Uang tersebut digunakan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pokok juga maupun kebutuhan lainnya. Oke, berarti menurut pendapat siapa nama temannya? Menurut pendapat Farhan bahwa ilmu ekonomi ini bersangkut paut dengan proses kita sekarang. Kalian prosesnya lagi apa? Lagi belajar. Belajar untuk apa? Untuk kuliah. Sudah kuliah mau ngapain? Bekerja. Bekerja ngapain? Cari uang. Uang untuk memenuhi kebutuhan kalian. Kebutuhan kalian ada berapa jenis? 3. Ada primer, sekunder, tersier ya. Nah, terus Ibu mau tanya di sini, adakah yang mau bertanya? Bertanya. Ya, silakan. Ya, tunjuk tangan sebut nama nak.
Iya. Jadi apa saja upaya Iya, apa saja upaya? mengatasi masalah kelangkaan? Oke, tepuk tangan, bagus pertanyaannya. Nah, pertanyaan Robin, apa saja upaya untuk mengatasi kelangkaan? Hayo, silakan didiskusikan per kelompok kalian. Oke, bisa langsung dijawab sama Aulia. Silakan berdiri, Aulia. Ya, boleh melihat ke Robin, boleh ya? Boleh? Apa saja upaya? Iya. Kedua, pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dan menggunakan sumber daya secara bijaksana. Dan yang ketiga, regulasi. Kedua, Oke, tepuk tangan untuk Aulia dong. Pertanyaan Robin, pertanyaan yang bagus dan dijawab oleh Alia dengan cermat dan bagus juga. Pertama, Aulia jawab itu kita harus apa? Teknologi. Terus yang kedua apa lagi? Pendidikan. Terus yang ketiga? Regulasi. Nah, teknologi pendidikan dan regulasi ini termasuk individu enggak? Teknologi dan pendidikan? Individu. Kalau regulasi pemerintah. Oke. Nah, kita harus mempunyai teknologi yang lebih baik. Kenapa, Nak? Karena sumber daya alam kita ini sangat luar biasa. Sumber daya alam banyak, sumber daya dalam bentuk pertanian, dalam bentuk lahan yang luas itu banyak sekali. Tetapi agak riskannya apa? Kita tidak bisa mengelolanya sendiri. Kita hanya bisa mengelola dalam hal yang standar kayak gitu. Nah, nggak bisa dalam bentuk hasil yang sempurna. Misalnya ambil contoh kayak gini. Ada yang tahu nggak dengan PT emas yang paling besar yang ada di Indonesia? Freeport. Freeport berada di mana? Papua. Freeport berada di Papua. Ini termasuk sumber daya alam nggak? Iya, sumber daya alam yang berada di Papua. Papua punya Indonesia. Freeport punya Indonesia bukan? Bukan. Berarti Freeportnya punya siapa? Freeport sudah sahamnya alhamdulillah sekarang sudah bagi dua. 50% Indonesia, 50% asing ya, Amerika ya. Indonesia sudah 50%. Berarti dari sini Nak, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita kekurangan sumber daya alam, sumber daya manusia dalam bentuk teknologi dan pengetahuan. Kenapa? Karena kekurangan sumber daya alam, sumber daya manusia untuk mengelola alam. Sekarang kamu galak enggak lewat pernah terdengar dengan namanya PT Lonsum. Yang dekat kita sini. Lonsum. Lonsum itu apa? London Sumatera. Berarti Lonsum itu punya siapa? Punya London kan? Tapi numpang di Sumatera. Nah, Lonsum itu punya London. Numpangnya di Sumatera. Kenapa? Karena London tidak punya lahan pertanian yang lebar seperti yang ada di Sumatera. Makanya mereka sewa lahan dengan pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk nyewa nyewa lahan. Terus juga makanya mereka tuh yang di sekitaran dekat-dekat Lonsum itu kan bisa sewa juga, bisa bisa mereka sewa lahan, mereka tanamin, nanti hasilnya bagi dua. Nah itu kalau deket-deket Lonsum tuh bisa kayak gitu. Mereka tanamin, mereka rawat, hasilnya bagi dua. Mereka sewa lahan karena mereka tidak punya lahan. Negara mereka tidak punya lahan. Jadi bisa juga kita ambil kesimpulan bahwasanya kita kekurangan sumber daya manusia dalam halnya teknologi. Kita kekurangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, misalnya Ibu ambil contoh lagi. Kalau misalnya
Kamu bisa ngebayangin, kita sekecamatan Muara Keling ini rata-rata tanam apa? Tanam sawit. Coba kita bayangin, kalau kita di sini, kita ada nggak PT untuk mengelola sawit di sini? Ada nggak? Nggak ada. Kita cuma ada PT untuk membeli sawit. Sudah dibeli sawitnya, diolahnya, memang diolahnya, tapi bukan bentuk dalam minyak jadi, nah. Bukan dalam bentuk minyak jadi, tapi dalam bentuk minyak mentah. Itu sudah bisa dikonsumsi belum? Belum. Nah, coba kalian bayangin, kalau misalnya di Muara Keling yang sebesar ini dengan lahan pertanian yang sangat luas, ada tempat untuk mengelolanya, terus bisa langsung dijadikan minyak goreng. Murah ada harga minyak goreng? Murah. Karena seluruh sumber daya alam di sini berlimpah. Minyak goreng pasti murah, Bu. Kenapa? Karena kita mengelolanya terus kita hasilkan sendiri. Nah, Ibu bertanya sama kalian, kenapa harga minyak goreng bisa mahal? Bisa mahal. Ya, boleh. Silakan. Berdiri. Nah, enggak apa-apa lah. Ya. Kenapa harga minyak goreng bisa mahal? Kalau udah Ibu jelasin. Kita kan nggak punya sumber daya, terus kita nggak bisa ngolahnya. Kenapa harga minyak goreng itu bisa mahal? Ayo Nilam, berdiri Nilam. Apa Nilam? Siapa yang bisa bilang? Kenapa harga minyak goreng bisa mahal? Sekarang Ibu tanya lagi dengan kalian. Minyak goreng yang mentah tadi diproduksi di Indonesia nggak? Iya. Minyak goreng hasilnya diproduksi di mana? Jawa. Di mana? Sekarang ini kita adalah eksportir minyak goreng mentah. Setelah minyak goreng itu kita ekspor ke luar negeri, orang luar negeri menyaring minyak itu sehingga bisa dipakai dalam bentuk minyak goreng murni. Sudah jadi minyak goreng murni, masuk lagi ke Indonesia. Harganya mahal nggak? Mahal. Karena sudah melalui bea cukai, sudah melalui proses penyaringan, sudah segala macam di luar negeri. Makanya ada prosesnya yang di Indonesia. Ada memang prosesnya di Indonesia, tetapi bukan kita yang memprosesnya, tapi perusahaan luar negeri lagi. Nah, yang memprosesnya. Makanya kata Ibu, kalian harus punya motivasi, punya semangat untuk kuliah yang baik, kuliah yang rajin, sehingga mempunyai gelar yang bermanfaat untuk orang sekitar. Misalnya apa? Kalau kamu sekolah nanti di jurusan pertanian, sekolahnya di ITB kan bagus tuh ya. Ngambillah jurusan teknologi pertanian. Jangan malu, balik ke dusun kaki dibilang, oh nak jadi petani. Enggak, teknologi pertanian berarti kamu itu bisa menghasilkan bibit-bibit tanaman yang bagus, terus cara tanam yang bagus, cara panen yang baik, terus juga bisa menghasilkan apa lagi nak? Bisa menghasilkan panen yang berlimpah dan lapangan kerja. Terus apa lagi yang bisa terus praktek ke lapangan? Itu apa lagi? Tambang juga. Jadi kalau kamu kuliah di jurusan tambang, setidaknya kalian mengerti masalah tambang. Pahami tentang proses-proses yang dilalui sehingga bisa menghasilkan sesuatu barang yang bisa dijual. Nah, tambang kita yang paling besar di Indonesia selain emas, apa lagi? Batu bara. Kita terkenal dengan tambang batu bara, penghasil batu bara terbesar. Di mana? Di Muara Enim. Muara Enim itu terbesar. Di mana pusatnya? Tetap di Sumatera. Sumatera itu terbesar. Kamu bisa ngebayangin besarnya negara Singapura sama dengan besarnya kota Palembang. Itulah besar negara Singapura. Sebesar kota Palembang itulah Singapura. Kita
Palembang itu kota, bukan negara. Palembang itu cuma sepetak kecil negara Indonesia. Makanya negara Indonesia ini sangat diincar oleh negara asing untuk melakukan investasi. Karena negara kita berlimpah akan pulau, berlimpah akan hasil laut, terus berlimpah akan apa lagi? Hasil alam, terus berlimpah apa lagi? Strategis, terus juga mempunyai iklim yang bagus. Kita ada iklim hujan, ada musim semi, ada musim kemarau. Tetapi kalau di luar negeri cuma ada berapa musim? 2 musim. Musim apa? Musim panas sama musim dingin. Musim dinginnya dia dingin sekali sehingga mengakibatkan air yang ada di atas meja aja bisa beku. Kalau musim panas dia panas sekali, mengakibatkan apa? Suhu tubuh yang sangat panas. Nah kalau kita memang kalau panas di kita masih bisa kita atasi nggak? Masih bisa kita netralisir dengan kipas angin. Terus dingin di sini masih sampai kita menggigil nggak? Enggak kan, kecuali kalau kita pakai AC, baru kita menggigil. Kalau nggak pakai AC masih kipasan, walaupun dingin lah masih kipasan. Jadi Mas Ibu, jadilah termotivasilah kalian untuk menjadi orang-orang yang berguna untuk negara dan bangsa. Terus kalaupun misalnya nanti kalian tidak mencapai cita-cita kalian, terus kalian nanti jadi seorang produsen, jadilah produsen yang baik, jangan sampai menimbun barang. Jangan sampai menimbun barang. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita sedikit tegang nggak? Lesu nggak? Lesu. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Berdiri dulu. Biar semangat. Biar semangat, jadi kita harus biar semangat kita harus tepuk semangat. Oke. Gimana? Ada yang bisa memimpin tepuk semangat? Ya, Randy. Ya, Randy. Pimpin tepuk semangat, Randy. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi dong. Ayo, Randy. Ayo. Pimpin tepuk semangat. Mulai ya. 1, 2, 3. Semangat. Oke. Gimana? Sudah mengisi energi? Sudah naik lagi ya chargernya tadi? Tadi low ya? Low nggak tadi? Iya low. Sekarang udah 100%? 100%. Oke, lanjut ya. Oke. Di awal tadi Ibu udah bilang Ibu ada 2 penilaian, yaitu penilaian sumatif dan formatif, dan Ibu akan melakukan penilaian atau asesmen. Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian, silakan kalian isi berdasarkan jawaban kalian masing-masing, nanti Ibu akan koreksi hasilnya. Oke. Oke ya. Silakan isi. Nah, di LKPD situ ada yang namanya petunjuk kerja. Silakan kalian kerjakan secara mandiri atau individu. Tuliskan 5 kebutuhan Ananda saat ini. Terus tuliskan 5 keinginan Ananda saat ini.
Kalian tuliskan 5 kebutuhan dan sebutkan 5 keinginan saat ini. Silakan nak, ditulis, dijawab. Nanti Ibu akan kasih tahu waktunya habis, silakan dikumpulkan. Ya, silakan jawab. Waktu kita sekitar 10 menit untuk menjawab hasil dari pencapaian pembelajaran hari ini. Dari sini bisa kita simpulkan apakah target kita tercapai atau tidak. Gak apa-apa, ditulis. Keinginannya apa, kebutuhannya apa saat ini. Tulis keinginannya apa, terus kebutuhannya apa. Amin. Itu sebuah keinginan, ya. Sebuah keinginan. Berarti kalau mau memberangkatkan ke tanah suci, kita butuh apa? Uang. Butuh uang. Nah, kalau butuh uang kita harus apa? Kerja, benar. Biar dapat kerja harus apa? Sekolah, harus belajar, benar. Benar. Tuliskan keinginan dan kebutuhannya apa. Yang halal. Tambah kan, masih kurang. 5 itu. 5. Ya, tunggu ya. Diskusikan dulu. Iyalah, lu ketawa-tawa terus.
Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti kalau mau itu, berarti harus butuh? Iya, harus ada uang. Kalau ada uang, butuh apa? Harus apa? Usaha, harus kerja. Biar dapat kerja harus kuliah, belajar. Setidaknya harus punya skill, skill. Punya skill, ya. Kita harus punya skill. Harus punya pengetahuan dan teknologi agar kita bisa bekerja. Apakah sudah selesai? Sudah selesai, Nak? Kelompok ini sudah? Sudah, Ibu ambil ya. Jangan dibaca. Jangan, Bu. Jangan dibaca. Enggak lah, karena nanti kan dikoreksi. Ya. Sudah? Hah? Sudah. Hah? Tidak ada kendala ya. 5 kebutuhan dan keinginan. Rasanya sangat mudah itu. Ada di diri kita masing-masing. Sudah? Sudah ya? Nah, belum. Ya, tambah lagi. Sudah? Yang ini? Sudah, Nak? Habis waktunya? Oke. Dah. Oke. Terima kasih ya sudah menyelesaikan asesmennya. Ibu kasih waktu rehat sebentar, Ibu koreksi dulu ini hasil asesmen kalian. Nanti Ibu akan sebutkan hasil asesmen yang paling bagus.
Oke, setelah Ibu koreksi dari salah satu temennya, mempunyai banyak keinginan dan mempunyai banyak kebutuhan, ya. Ya, jadi keinginannya dari ingin pakaian, ingin uang, ingin makan, ingin kedokteran, ingin alat tulis, terus ada juga ada yang ingin skincare, ingin mobil, ingin uang, terus banyak sekali keinginan yang ingin dicapai. Jadi balik lagi, kalau misalnya keinginan kita harus tercapai, berarti kita butuh uang. Kalau kita butuh uang, berarti kita harus berusaha dan bekerja. Nah, untuk berusaha dan bekerja, kita harus punya pekerjaan. Untuk mempunyai pekerjaan, kita harus punya pendidikan. Pendidikan, pengetahuan, keahlian, atau skill dalam diri kita. Berarti dari kebutuhan, dari keinginan tersebut akan menghasilkan motivasi di dalam diri kita. Motivasi apa? Untuk giat mencari uang. Nah, Bu, kalau kami kan masih pelajar nih, masih sekolah. Jadi motivasi yang timbul dari diri kami adalah motivasi apa? Semangat belajar, semangat untuk menyelesaikan pendidikan. Itu adalah salah satu motivasi agar suatu saat nanti kalian bisa mencapai kebutuhan dan keinginan kalian yang kalian tulis saat ini. Kita aminkan, semoga sama-sama tercapai. Amin ya rabbal alamin. Untuk penampilan yang paling baik kelompok kali ini itu untuk keaktifannya, untuk kerapiannya, untuk kesopanannya jatuh pada kelompok 1. Kelompok 1 bagus ya hari ini ya. Nah, nanti bisa dilihat dari kelompok 1 gimana cara belajar mereka, bagaimana mereka mempresentasikan. Nanti teman-teman yang lain bisa bisa juga mengikuti atau belajar dari teman-teman yang lain. Artinya belajar apa? Kalau kita belajar dengan sesama teman disebut apa? Belajar dengan teman sejawat. Belajar dengan teman sejawat bisa ya. Oke, di LKPD yang Ibu bagikan tadi itu ada PR atau pekerjaan rumah. Nanti kalian kerjakan ya. Kalian kumpulkan kapan? Minggu depan, saat pertemuan pelajaran ekonomi yang berikutnya sama Ibu ya. Oke. Nah, Ibu review kembali pembelajaran kita tadi. Mereview kembali pembelajaran kita tadi. Berarti kita sebagai manusia, kita punya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan harus didorong dengan uang. Uang harus dilakukan usaha. Usaha harus didukung dengan keahlian, terus skill, terus pendidikan, terus pengalaman juga. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan dari anda sekalian yang menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, silakan Rahman, simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rahman Sustio. Ya, benar. Saya menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Ya. Secara sederhana, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ya, benar. Dan juga manusia membutuhkan ilmu ekonomi dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Oke, berarti apa kata Rahmat tadi? Berarti
Ilmu ekonomi sejatinya membahas tentang kebutuhan manusia sehari-hari. Kebutuhan itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Simulasinya antara kamu punya uang 10.000 dengan kamu punya uang 5.000, banyak mana kebutuhan kamu? Dari uang 10.000 sama uang 5.000, kebutuhannya banyak yang mana? Banyak yang 10.000. Karena keuangan juga akan mengikuti gaya hidup. Kalau kita semakin besar pendapatan, akan semakin besar pengeluaran. Jadi kalau misalnya kita sudah mempunyai pendapatan yang besar, kalau saran Ibu Santi suatu saat nanti kalian mempunyai pendapatan yang besar, harus bisa menekan keinginan. Harus bisa menekan keinginan. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur keuangan. Mengatur keuangan, itulah perlu ekonomi dalam rumah tangga. Harus bisa mengatur, menekan keinginan, mengatur keuangan sehingga uang kalian bisa ditabung. Kalau misalnya kalian terus mengikuti keinginan kamu, ingat, dalam ilmu ekonomi, keinginan itu tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Kamu sudah beli mobil ini misalnya, kamu sudah punya mobil nih. Mobil kamu, mobil Avanza yang tipe terbaru misalnya. Keluarlah nanti Honda dengan apa? Dengan teknik marketingnya bagus ini. Kepingin nggak kamu? Kamu ada duit nih, ada duit kamu. Kepingin nggak? Kepingin. Kamu beli lagi nggak itu mobil? Beli lagi. Nah, yang Avanza kamu tadi nggak bisa kebuka atasnya tadi, atapnya tadi. Nah, sedangkan di Honda tadi bisa kebuka atasnya. Beli kan kamu, uang kamu ada. Terus kamu ingin beli itu, ya beli pasti. Nah, terus lagi ditawari lagi. Ini Bu, katanya, kata marketingnya, mobil ini Bu jalan 5 menit terus terbang katanya. Dia bilang, jalan 5 menit mobil ini terbang loh Bu, katanya, bagus mobil ini. Beli nggak kamu? Beli, karena uang kamu ada nggak ya? Bayangin kalau kamu jadi Raffi Ahmad deh sekarang. Bayangin kalau kamu jadi Raffi Ahmad. Nah, jadi kalau kamu jadi Raffi Ahmad, ada yang ditawar lagi. Terus ditawarin lagi mobil Bu, katanya, mobil ini kalau kamu bilang buka sendiri Bu pintunya. Beli nggak kamu? Ya beli, ada. Jadi maksud Ibu mulai dari sekarang harus menekan keinginan, terus harus membatasi pengeluaran sehingga kita punya masa depan. Kecuali kalau uang kita nggak berseri ya, uang kita nggak berseri lagi. Ya, kita sudah menyimpulkan sama-sama pelajaran kita hari ini. Terus kita akan mempelajari materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu materi biaya dan peluang. Diingat, dicatat. Materi apa? Biaya dan peluang. Jadi pulang ini mulai pelajari modal literasi di rumah, belajar mandiri melalui YouTube, melalui internet. Kalian belajari tentang materi pembiaya dan peluang. Oke. Terus kita wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang kita anut sama-sama. Bersyukur karena kita bisa melewati proses pembelajaran hari ini dengan baik, tanpa kurang satu apapun, dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat, tidak ada kurang satu apapun. Terus juga tetap semangat nggak? Oke. Sebelum menutup pembelajaran kita di hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Silakan Randy pimpin doanya untuk hari ini dulu, Randy. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dimulai. Doa selesai. Semuanya tekan berdiri. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Semoga kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Semoga kalian jadi orang sukses. Semoga kalian jadi orang mapan. Semoga kalian berkehidupan. Semoga suatu saat nanti kalian bisa mencapai tulisan-tulisan yang kalian tulis dengan KPD tadi. Amin.
Terima kasih, silakan menunggu proses pembelajaran berikutnya. Sambil menunggu, silakan bersih-bersih kelas dulu. Ibu pamit dulu ya. Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.